Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok perpajakan 2. Nama saya Vina Adikantari dan teman saya bernama Diana Kartika Dewi dan ada Gusti Ayu Puji Susanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan kasus terhadap Peraturan Menteri Keuangan yang baru terkait dengan PPN tahun 2022. Yang pertama-tama materi kasus soal yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Diana. Yang pertama ini ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 59 garing PMK 03 tahun garing 2022 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintahan. Selanjutnya. Jadi di dalam PMK nomor 59 tahun 2022, ia membahas tentang pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak sebagai penyedia barang dan atau jasa dan bagi pihak lain yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi yang sehubungan dengan pengadaan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Selanjutnya ada contoh soal perhitungan yang terdapat di dalam PMK nomor 59 tahun 2022 yaitu sebagai berikut. Jadi, instansi pemerintahan memiliki seorang karyawan bernama Mahmudi yang berstatus sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Pak Mahmudi merupakan seorang karyawan di salah satu instansi pemerintahan Maju Jaya dan Pak Mahmudi juga merupakan salah satu karyawan yang sudah memiliki NPWP. Untuk gaji yang diterima oleh Pak Mahmudi sebesar 15 juta per bulan. Instansi tempat Pak Mahmudi bekerja mengikuti program Jam Sostek dengan memiliki jaminan premi kecelakaan kerja, jaminan premi kematian, dan jaminan iuran hari tua. Untuk jaminan tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja setiap bulan dengan masing-masing sebesar 1,5%, 0,3%, dan 3,7% dari gaji. Selain itu, Pak Mahmudi juga membayar iuran pensiun sebesar 200.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji untuk setiap bulan. Pada tahun berjalan, Pak Mahmudi juga menerima bonus sebesar 10 juta. Berikut adalah perhitungannya. Ini adalah perhitungan dari pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan bonus. Penghasilannya ini dihitung menggunakan per tahun. Yang pertama ini ada gaji pokok. Gaji pokoknya yang tadi itu sudah disebutkan itu sebesar 15 juta dikali dengan 12 bulan yaitu sama dengan 180 juta. Untuk bonusnya itu 10 juta, premi jaminan kecelakaan kerjanya yaitu 2.700.000, premi jaminan kematiannya itu 540.000. Untuk penghasilan bruto setahunnya itu sekitar 193.240.000. Yang kedua ini ada pengurangan. Pengurangannya itu menggunakan biaya jabatan, iuran pensiun setahun, iuran jaminan hari tua. Untuk biaya jabatannya itu sebesar 9.662.000, iuran pensiun setahunnya itu sebesar 2.400.000, untuk iuran jaminan hari tuanya itu sebesar 3.600.000. Nah, untuk penghasilan neto setahunnya itu sebesar 177.578.000. Untuk PTKP-nya ini menggunakan K/3 yang dimana ia menanggung 3 orang anak karena ia sudah menikah yaitu sebesar 72 juta. Untuk penghasilan kena pajaknya itu sekitar 105.578.000. Untuk pajak penghasilan pasal 21 terutangnya itu menggunakan 5% dikali sama 50 juta, hasilnya 2.500.000. Untuk 15%-nya itu dikali dengan 55.578.000 yang didapat dari 105.578 juta dikurang sama 50 juta. Nah, hasilnya 55.578.000
dikali 15% sama dengan 8.336.700. Nah, untuk pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan bonus yaitu 10.836.700. Berikutnya ada pajak penghasilan pasal 21 atas gaji setahun. Gaji setahunnya itu 15 juta dikali sama 12 bulan sama dengan 180 juta. Untuk premi kecelakaan kerjanya 2.700.000. Untuk premi jaminan kematiannya 540.000, penghasilan brutonya setahun itu 183.240.000. Pengurangnya itu ada biaya jabatan. Untuk biaya jabatan itu menggunakan 5% yang sama dengan 9.662.000. Untuk iuran pensiun setahunnya itu 2.400.000. Iuran jaminan hari tua setahunnya itu 3.600.000. Penghasilan neto setahunnya itu sekitar 167.578.000. Untuk PTKP-nya dia menggunakan PTKP K/3 yaitu 72 juta. Untuk penghasilan kena pajaknya 95.578.000. Untuk penghasilan pajak setahunnya itu penghasilan terutang 21 pasal 21 terutangnya itu menggunakan 5% sama 15%. 5%-nya ini menggunakan 50 juta yaitu sekitar 2.500.000 hasilnya. Untuk 15%-nya ini menggunakan 45.578.000 dengan hasil 6.836.700. Untuk pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan bonusnya itu 9.336.700. Ini ada pajak penghasilan pasal 21 atas bonus yang dimana hasilnya ini 10.836.700 dikurang sama 9.336.700 yang hasilnya ini 1.500.000. Untuk jadi besarnya pajak penghasilan pasal 21 ini atas bonus yang harus dibayarkan sebesar 1.500.000. Yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 PMK 03/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan pembangunan sendiri. Selanjutnya. Di dalam PMK 61 ini membahas tentang PPN atas membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Ini ada contoh kasus dari PMK sebelumnya, yaitu tahun 2022 Andi membangun rumah seluas 500 meter. Biaya yang dikeluarkan untuk bangunan tersebut adalah 200 juta. Untuk material bangunan yaitu sekitar 80 juta untuk upah tukang. Berapakah pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri PPN KMS yang harus dikeluarkan? Berikut penyelesaiannya. PPN KMS yang harus dikeluarkan yaitu menggunakan PPN 11% dikali DPP-nya itu. Terus selanjutnya ada 11% dikali sama 20% dikali sama total biaya pembangunan. 11%, selanjutnya ada 11% dikali sama 20% dikali sama biaya material bangunan plus upah tukang. Selanjutnya ada 11% dikali 20% dikali sama biaya materialnya itu 200 juta sama biaya upah tukangnya itu 80 juta sama dengan 11% dikali 20% dikali sama hasil dari 200 juta ditambah sama 80 juta. Maka hasilnya itu 280 juta. Nah, selanjutnya ada 11% dikali sama hasil dari 20% dikali sama 280 juta, hasilnya 56 juta. Maka mendapatkan hasil akhirnya itu 6.160.000. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Gusti Ayu Puji Susanti. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK 03/2020 tentang
pertambahan nilai pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau. Selanjutnya. Di dalam PMK nomor 63 tahun 2020 membahas tentang penyerahan administrasi perpajakan dalam pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan hasil tembakau, yang termasuk ke dalam penyerahan hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Adapun perhitungan yang terdapat di dalam PMK nomor 63 tahun 2022 yaitu sebagai berikut. PT HM Sampurna merupakan salah satu produsen hasil tembakau. Pada tanggal 15 April 2022, perusahaan melakukan pemesanan pitai cukai hasil tembakau dari hasil produksinya yang berupa sigaret putih tarif filter golongan 2 dengan merek SPTF sebanyak 3 juta per bungkus. Setiap bungkus SPTF berisi 20 batang sigaret putih tanpa filter golongan 2. Jika harga jual eceran sigaret putih tanpa filter golongan 2 ditetapkan sebesar 2.000 per batang dan tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku sebesar 11%, maka pajak pertambahan nilai yang terutang atas pembayaran hasil tembakau dari kegiatan usaha PT HM Sampurna tersebut yaitu dapat dihitung menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama menggunakan rumus yaitu 100 ditambah T dikali dengan harga jual eceran hasil tembakau, yaitu dengan nilai 3 juta dikali 20 dikali 2.000, sehingga totalnya sebesar 120 miliar. Selanjutnya. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri ini, pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan hasil tembakau dapat dihitung sebesar 9,9% dikali total harga jual eceran, yaitu 9,9% dikali 120 miliar dengan total akhir sebesar 11 miliar 880 juta. Selanjutnya. Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK 03/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. PMK Nomor 64/PMK 03/2020 membahas tentang PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu yang menjadi objek dalam PMK tersebut yaitu cangkang dan tempurung kelapa sawit, biji kakao kering, biji kopi sangrai, kacang mete, sekam dan dedak padi, serta kelobot jagung yang semuanya telah melewati proses seperti dipotong, direbus, direndam, difermentasi, ataupun proses selanjut lainnya. Contoh kasusnya yaitu PT Kopiko merupakan perusahaan yang bergerak di industri pengolahan kopi. Pada Mei 2022 dilakukan penyerahan biji kopi kering sebesar 400 juta dan biji kopi sangrai sebesar 500 juta. Hitunglah berapa PPN terutang atas penyerahan tersebut. Berdasarkan PMK nomor 64 tahun 2022 dijelaskan bahwa biji kopi kering dan biji kopi sangrai termasuk ke dalam kriteria barang kena pajak pertambahan nilai atau PPN. Adapun cara perhitungannya sebagai berikut. PPN hasil pertanian tertentu sama dengan 11% yaitu tarif PPN dikali dengan 10% dikali dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak rumusnya yaitu nilai penyerahan biji kopi kering ditambah dengan nilai penyerahan biji kopi sangrai, yaitu nilai penyerahan biji kopi kering sebesar 400 juta ditambah dengan penyerahan biji kopi sangrai sebesar 500 juta, sehingga menghasilkan sebesar 900 juta. Sehingga total PPN terutang dengan nilai yaitu 11% dikali 10% dikali dengan 900 juta mendapatkan nilai sebesar 9.900.000. Sehingga PPN terutang atas penyerahan kopi tersebut adalah sebesar 9.900.000.
Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 garing PMK 03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Di dalam PMK nomor 66 tahun 2022 ini membahas tentang pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusahaan kena pajak yang melakukan penyerahan pupuk bersubsidi di dalam sektor pertanian. Di dalam pasal ini juga diperlakukan adanya penyesuaian terhadap ketentuan mengenai nilai dasar terhadap pengenaan pajak atas penyerahan pupuk bersubsidi pada sektor pertanian. Contoh kasusnya, adapun perhitungan yang terdapat di dalam PMK nomor 66 tahun 2022 yaitu sebagai berikut. PT Agrolestari merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produsen pupuk bersubsidi. Tepatnya pada tanggal 10 April 2022, perusahaan melakukan penyerahan pupuk bersubsidi sebesar 120.000 ton pupuk kalium klorida bersubsidi kepada distributor. Untuk harga eceran tertinggi terhadap pupuk kalium klorida sebesar 2.300 per kilogram. Adapun tarif yang berlaku di dalam pertambahan nilai tersebut yaitu 11%. Atas penyerahan tersebut, pajak pertambahan nilai terutang melakukan suatu perhitungan sebagai berikut. Jawabannya adalah rumus yang dipakai dalam PMK nomor 66 ini yaitu 100 per 100 tambah T kali jumlah pembayaran subsidi termasuk pajak pertambahan nilai. Kemudian dasar pengenaan pajak DPP-nya itu 100 per 100 tambah 11 kali 120 juta kali 2.300 sama dengan 100 per 111 kali 120 juta kali 2.300. Kemudian menghasilkan 248.648.649 rupiah. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 garing PMK 03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Perlu diketahui, kripto adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga yang dimana umumnya aset kripto ini diperuntukkan sebagai sarana investasi. PPN yang terutang atas perdagangan kripto dipungut dan disetor oleh PPMS, yaitu PPMS yaitu penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dengan besaran tertentu, pasal 9A UU PPN sebesar 1% dari tarif PPN untuk 0,11% dikali dengan nilai transaksi aset kripto dalam hal PPMSE merupakan perdagangan fisik aset kripto aset. Kemudian ada 2% dari tarif PPN dan 0,22% dikali dengan nilai transaksi aset kripto dalam hal PPMSE bukan merupakan PFAK. Kemudian ada juga atas tarif yang digunakan kripto ini yaitu sebesar 0,1% dari nilai transaksi untuk PMFAK dan 0,2% dari nilai transaksi untuk selain PMFAK. Kemudian ada contoh kasusnya, yaitu Tuan Echan memiliki satu koin aset kripto PT Indonesia Digital Index senilai 200 juta dan Ibu Echan ini memiliki uang rupiah yang disimpan di e-wallet yang disediakan platform yang terdapat di Bapepti. Kemudian Tuan Echan menjual 0,7 koin kepada Ibu Echani. Kemudian jawaban dari kasus tersebut adalah maka Tuan Echan akan dikenakan pajak PPh dengan perhitungan 0,1% kali 0,7 koin kali 200 juta yang dimana menghasilkan sebesar 140.000. Kemudian Ibu Echani akan dikenakan pajak PPN dengan perhitungan 1% dari 10% atau sama dengan 0,1% kali 0,7% kali 200 juta. 0,7% kali 200 juta ini dikali terlebih dahulu baru dikali 0,1% menghasilkan 140.000. Pemungutan dan penyetoran akan dilakukan oleh platform pertukaran. Kasus lain tanggal 10
tanggal 10 Mei 2002, Ibu Siti melakukan transaksi tukar-menukar swap 0,6 koin aset kripto PT Indosat Nasional Indonesia dengan 60 koin aset kripto PT Kripto Indonesia Berkat yang dimiliki oleh Pak Abdul sebagai pelanggan perdagangan fisik aset kripto pada tanggal 10 Mei 2002. Nilai konversi aset kripto ke dalam mata uang rupiah yaitu satu koin aset kripto adalah 200 juta. Atas transaksi tersebut, perdagangan fisik aset kripto PT Zipmax Action Indonesia yaitu jawabannya sebagai berikut. Atas penyerahan koin aset kripto PT Indosat Nasional Indonesia sebesar pemungutan pajak penghasilan pasal 22 pada Ibu Siti sebesar 120.000 dihasilkan dari perhitungan 0,1% kali 0,6 kali 200 juta. Kemudian sama perhitungannya untuk kepada Bapak Abdul menghasilkan 120.000 juga. Dan atas penyerahan koin aset kripto pada PT Kripto Indonesia berikut, perhitungannya itu dari 0,1% kali 60 kali 6 juta menghasilkan 120.000, sama juga perhitungannya juga dari Ibu Siti menghasilkan 120.000, kemudian membuat bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan bukti pemungutan pajak pertambahan nilai berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Kemudian penyetoran PPh pasal 22 ini dan pajak pertambahan nilai yang telah dipungut paling lambat disetorkan pada tanggal 15 Juni 2022 dan melaporkan pemungutan PPh pasal 22 pada SPT masa unifikasi masa Mei dan melaporkan pemungutan pajak pertambahan nilai pada SPT masa pajak pertambahan nilai 1107 PUT bagi pihak lain pada masa Mei, paling lambat dilaporkan pada tanggal 20 Juni 2022. Pemungutan ini dan penyetorannya akan dilakukan oleh platform pertukaran. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.